Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam wal ihsan wa anzala alaina al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa arsalna ilaina rasulan wa khalifatahu fi kulli zamanin yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ashhadu an la ilaha illallahul qawiyyul matin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال أيضا ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تصفحوا يذهب الغل عن قلوبكم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, betapa kita menyadari bahwa atas pertolongan Allah jualah sehingga kita mampu melewati hari-hari yang penuh dengan tantangan dan rintangan selama 1 bulan di bulan Ramadan. Baik dengan menahan lapar dan dahaga di siang hari dengan menjalankan syariat saum, maupun dengan menahan rasa lelah mengantuk menjalankan syariat qiyamul lail, salat tarawih di malam hari, tilawah Al-Quran, i'tikaf, dan melaksanakan seluruh rangkaian ibadah-ibadah lainnya. Sehingga tiba bulan Syawal ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang besar untuk orang-orang yang beriman berupa kemenangan spiritual hakiki. Kemenangan spiritual yang Allah berikan di bulan Syawal atau disebut juga dengan hari raya Idul Fitri, hari dikembalikannya pada fitrah atau pada asal kejadian atau pada kesucian atau kepada agama yang benar. Karena itulah seseorang yang sedang merayakan hari raya Idul Fitri
dianggap baginya sebagai salah satu cara untuk kembali ke jalan yang benar, jalan yang mulia, jalan yang terintegrasi hubungan antara hablum minallah dan hablum minan nas. Dalam surah Ali Imran ayat 112, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Duribat 'alaihimud dillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas, ila akhir ayat. Yang artinya, telah ditimpakan atas kamu kehinaan, baik secara individu maupun kolektif masyarakat, di mana saja kamu berada, kecuali orang yang menjalin hubungan vertikal kepada Allah dan menjalin hubungan horizontal antara sesama umat manusia. Dua langkah yang pasti ini yang menjadi syarat utama menggapai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, itulah yang harus dilakukan oleh seorang hamba. Yang pertama, bihabli minallah, menjalin hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berpegang teguh kepada tali agama Allah yang dibawakan oleh para petugasnya, baik para nabi, para rasul, dan saat ini dilanjutkan oleh al-ulama sebagai pewarisnya. Kemudian yang kedua, bihabli minan nas, menjalin hubungan horizontal antar sesama umat manusia, yaitu dengan membangun masyarakat madani, masyarakat yang berpengetahuan luas, toleran, beradab, damai, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Allah Subhanahu wa taala menghadirkan Ramadan yang telah berlalu sebagai salah satu upaya bagi kita seorang hamba dalam rangka menjalin hablum minallah, hubungan vertikal kepada Allah dengan baik. Kemudian Allah hadirkan bulan Syawal di tengah-tengah kehidupan kita adalah sebagai salah satu upaya kita untuk membangun masyarakat madani di antara kita, yaitu masyarakat yang di dalamnya telah terwujud jalinan hak dan kewajiban di antara sesama. Oleh karenanya, ada 4 hak dan kewajiban antar individu di tengah-tengah masyarakat yang harus terpenuhi, atau disebut hukukul ibad 'alan nas, hak-hak seorang hamba atas manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama adalah ayyusallimahu, yakni memberikan rasa aman dan keselamatan terhadap orang lain. Inilah hak setiap individu dan kewajiban kita untuk menunjukkan betapa luhurnya agama Allah Subhanahu wa taala yang menjamin kesejahteraan, kebahagiaan dan keselamatan hidup setiap individu di muka bumi ini, terutama di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali memberikan parameter atau ukuran atas dasar keimanan bersifat vertikal kepada Allah, bergantung pada bagaimana hubungan horizontal antar sesama umat manusia. Dalam sabdanya dikatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Seorang muslim adalah dia yang mampu memberikan keselamatan pada muslim lainnya dari lisan dan tangannya. Pesan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan melalui sabdanya itu memberikan pernyataan kepada setiap umatnya bahwa tidaklah pantas seseorang mengaku sebagai seorang muslim apabila tindakannya masih menyakiti orang lain, menzolimi dengan tangan, menyakiti dengan lisan, fitnah, ghibah, adu domba, caci maki dan sebagainya. Sebab di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang ibu diadukan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ada seorang ibu dari tetanggaku, dia sangat rajin beribadah. Siangnya ia puasa sunnah, malamnya ia bertahajud, tapi sayang mulutnya selalu menyakiti hati tetangga." Lalu dengan spontan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Hiya finnar," dia itu tempatnya di neraka. Pernyataan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ungkapkan ini
menunjukkan bahwa sehebat apapun ibadah seorang hamba dalam rangka kaitan dengan habli minallah, hubungan, menjalin hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, baik salatnya, puasanya, baca Qur'annya, zikirnya, semua akan menjadi semu apabila ia tidak mampu menjalin hubungan horizontal antar sesama umat manusia dengan baik, yaitu dengan memberikan rasa aman dan keselamatan terhadap orang lain. Sebab muslim yang sesungguhnya di hadapan Allah adalah muslim yang mampu menjalin hubungan dengan baik, baik antar individu, antar masyarakat, antar suku maupun antar beragama. Sebagaimana misi Islam itu sendiri, nama yang diusungnya adalah Al-Islam, yang mempunyai arti keselamatan. Maka jika kita ingin selamat dan menyelamatkan orang lain, masuklah ke dalam tatanan dinul Islam, agama yang benar, agama Allah, agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, hak dan kewajiban antar individu yang kedua yaitu ayyuhibbahu, yaitu mencintai dan menyayangi orang lain. Sebagai seorang muslim, tidak hanya dituntut untuk mampu memberikan rasa aman dan keselamatan terhadap orang lain saja, tapi juga diwajibkan untuk mampu membangun rasa kasih sayang dan kecintaan terhadap orang lain. Kama yuhibbu li nafsihi, bahkan kita dianjurkan agar mampu mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Sebab Islam adalah ajaran wasatoh, ajaran yang benar-benar proporsional, bukan agama yang hanya sekedar mengiming-imingi kebahagiaan di akhirat saja, tapi juga membangun, menjamin manusia, kebahagiaan hidup manusia dengan membangun masyarakat madani yang di dalamnya telah terwujud tali kasih sayang di antara sesama. Kita belum benar-benar dianggap sebagai orang yang beriman sebelum mampu mewujudkan dan membangun masyarakat madani di antar sesama yang di dalamnya telah terbangun tali kasih sayang di antara sesama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dahu, bahwa perumpamaan orang-orang yang beriman di antar sama saudaranya adalah bagaikan dalam sebuah bangunan yang kokoh. Bagian konstruksi yang satu saling menyokong dan mengkokohkan. Tiang yang tegak dapat menopang atap yang kuat. Karena itulah bangunkan mukmin lainnya agar dapat tegak berdiri. Bila ada mukmin yang dihina, kita harus segera bangkit membela untuk mengangkat harkat dan martabatnya di hadapan orang lain. Ketika ada mukmin yang membutuhkan pertolongan, jangan alergi mengulurkan kedua tangan kita untuk membantu mengurangi beban yang sedang mereka pikul. Dan bila ada mukmin yang sakit, niscaya kita pun akan turut merasakan sakit pula. Sebab hubungan antara mukmin yang satu dengan yang lainnya adalah bagaikan dalam satu tubuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taral mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kama salil jasadi idza ishtaka udwan tada'a lahu sairul jasadi bisahari wal humma. Kamu akan melihat perumpamaan orang-orang yang beriman di dalam hal saling mengasihi, mencintai dan menyayangi adalah bagaikan dalam satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, niscaya seluruh tubuhnya akan turut merasakan sakit pula. Perumpamaan yang indah ini menunjukkan betapa luhurnya ajaran Islam yang membenahi tatanan sosial masyarakat yang penuh dengan nilai-nilai kasih sayang dan kecintaan di antara sesama. Adalah menjadi sebuah pemandangan yang sangat indah apabila satu dengan yang lainnya dapat saling menjalin tali kasih di antara sesama atas dasar keimanan yang tulus, sehingga terciptalah sebuah hubungan yang harmonis, dinamis, jauh dari sifat materialistis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, hak dan kewajiban antar individu yang ketiga yaitu ayyukrimahu, yakni menghormati, menghargai dan memuliakan orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Sebagai seorang muslim, kita diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya harus mampu menghormati, menghargai dan memuliakan antar sesama umat manusia. Sebab di dalam Islam ajarannya terkandung di dalamnya tidak hanya ajaran yang bersifat mahdo saja, yang berhubungan dengan urusan vertikal kepada Allah semata, tapi juga ada ibadah yang disebut dengan ghairul maghduh, yakni ibadah yang berhubungan dengan urusan antar sesama umat manusia di dalam hal saling menghormati, menghargai dan memuliakan di antara sesama. Apabila kita melihat salah satu ibrah pembelajaran berharga yang terjadi pada makhluk terkutuk iblis laknatullah, yang tidak mampu memberikan sikap penghormatan, penghargaan antar sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, karena dirinya diselimuti oleh sikap angkuh dan egoisme yang menonjol di dalam dirinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya usjudu li Adamah, untuk sujud kepada Nabi Adam sebagai sujud penghormatan, bukan sujud penghambaan, namun ia enggan melakukannya dan malah berkata, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari Adam, aku diciptakan dari api sedangkan Adam dari tanah. Sikap angkuh dan egoisme lah yang iblis tonjolkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa dirinya lebih hebat, lebih baik dari Nabi Adam alaihissalam, sehingga ia berkata, aku yang paling baik, aku yang paling mulia, aku yang paling benar, aku yang paling pintar, aku dan aku. Dan rupanya penyakit keakuan inilah yang iblis wariskan kepada umat manusia, sehingga manusia manapun juga tidak akan mampu mewujudkan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan pernah mampu pula menghargai, menghormati dan memuliakan antar sama umat manusia apabila sikap angkuh dan egoismenya tinggi, merasa diri atau kelompoknya paling benar, paling pintar, dan merendahkan amal ibadah yang dilakukan oleh orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kaitan hal ini memberikan punishment berat terhadap orang-orang yang tidak mampu menghargai dan menghormati antar sama umat manusia. Dalam sabdanya dikatakan, laisa minna man lam yujilla kabiruna wa yarham saghiruna wa ya'rif alimana. Bukan termasuk umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak mampu menghormati orang yang berada di atasnya, baik yang lebih tua usianya maupun yang lebih tinggi keilmuannya. Dan bukan pula termasuk umatku, kata Rasulullah, orang yang tidak mampu menyayangi orang yang berada di bawahnya, baik yang lebih muda usianya atau yang lebih rendah keilmuannya. Baik hubungan antara anak dengan orang tua, suami dengan istri, yang kaya dengannya miskin, rakyat dengan pejabat, satu sama lain harus saling menghormati, menghargai dan memuliakan di antara sesama, agar kita tetap konsisten berada di jalur atau koridor yang benar sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, hak dan kewajiban antar individu di tengah-tengah masyarakat yang harus kita penuhi. Yang keempat yaitu ayya'fuwa anhu. Sebagai seorang muslim harus mampu memberikan ampun dan maaf terhadap kesalahan orang lain. Ketika ditemukan kesalahan pada diri orang lain terhadap kita, maka tidak lantas menjadikan kesalahan itu sebagai sebuah opini di tengah-tengah masyarakat, sehingga menjadi fitnah yang berbahaya yang menyebar bagaikan virus, tapi menjadikan sebuah kesalahan itu sebagai ladang kebaikan dengan membukakan pintu maaf yang akan menjadi wasilah terbukanya pintu surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab di muka bumi ini tidak ada seorang pun manusia yang sempurna, terbebas dari salah dan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah menyatakan dalam sabdanya, al-insanu mahalul khata'i wan nisyan.
bahwa manusia tempatnya salah dan lupa. Maka sudah menjadi fitrahnya manusia ketika ia berbuat salah. Karenanya ketika seseorang berbuat satu kesalahan dan dosa, janganlah pesimis, janganlah putus asa, sebab di balik kesalahan yang manusia lakukan terdapat kemuliaan baik di sisi Allah maupun kemuliaan di sisi umat manusia itu sendiri. Apabila ketika melakukan sebuah kesalahan, ia segera kembali bertobat kepada Allah dan meminta maaf terhadap sesama umat manusia. Di dalam Islam ada orang yang baik dan ada orang yang terbaik. Orang yang baik adalah orang yang berbuat kebaikan dengan memaafkan kesalahan orang lain ketika orang tersebut datang meminta maaf kepadanya. Tapi di sisi lain ada orang yang terbaik di atas yang baik, yaitu dia yang berbuat kebaikan dengan memaafkan kesalahan orang lain sebelum orang tersebut datang meminta maaf kepadanya. Bahkan orang lain yang berbuat salah, dia yang terlebih dahulu meminta maaf kepadanya. Inilah menunjukkan betapa luhurnya ajaran Islam, agama Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada umatnya untuk saling memaafkan di antara sesama. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkan mereka dan mohonkan ampun atas kesalahan-kesalahan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hal ini sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah ke Taif, lalu beliau dilempari batu oleh para penduduk Taif, terkena kulitnya, terkelupas mengeluarkan darah, habis seluruh tubuhnya mengeluarkan darah, sehingga Jibril alaihissalam datang lalu berkata, "Hai Muhammad, jika sampai darahmu menetes ke bumi, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ajab kepada para penduduk Taif." Lalu Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, "Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, ampuni dosa-dosa para penduduk Taif karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui misi risalah yang aku bawa, sehingga ajab Allah, murka Allah tidak jadi Allah turunkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Harapan besar bagi setiap insan yang hidup dalam panggung kehidupan dunia ini adalah memiliki kehidupan yang bahagia, tentram, damai. Maka harapan itu akan terwujud apabila antar individu mampu memenuhi hak-hak dan kewajiban di antara sesama. Yang pertama adalah memberikan rasa aman dan keselamatan pada orang lain. Yang kedua, mampu mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Yang ketiga, menghormati, menghargai dan memuliakan orang lain. Yang keempat, memaafkan dan memohonkan ampun atas kesalahan orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila keempat hak dan kewajiban ini dapat terwujud dengan baik, niscaya akan terciptalah sebuah keadaan negeri yang kita dambakan. Masyarakat madani, negeri yang damai, baldatun thayyibatun warabun ghafur, tanah air yang subur dan makmur, yang penuh dengan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallahi la'allakum tuflihun. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وبقوله يهدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الذي يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ويهديكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة